Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26. Saya jemput kita bangkit berdiri semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan kita sama-sama di ayat yang ketiga, ya. Yang pertama, terima kasih multimedia. Saya baca bagi Bapak Ibu. Sudah dapat semua ya? Kalau belum juga ada di depan. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang ke-26 kita sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, silakan duduk kembali. Multimedia, tolong tampilkan materinya. Ya, dunia sudah canggih, jadi kita bisa menggunakan teknologi atau IT yang ada untuk menunjang pelayanan, tapi tidak membiarkan kemajuan ini mengarahkan kita. Teknologi ini hanya bisa dipakai untuk mendukung, tetapi dalam pelayanan gereja saya tetap berharap bahwa perenungan pribadi dengan Tuhan itu yang utama. Ya. Saya memberikan tema di sini, dipeluk dalam kedamaian, dijaga karena kesetiaan. Di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kalau melihat dari tema ini dan visual yang ada, ini ada benar-benar menggambarkan sosok atau pribadi Yesus bagi jemaatnya. Jadi Tuhan Yesus berusaha untuk membawa kedamaian dan memberikan perlindungan. Karena di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus berkata, kalaupun kamu tidak setia, Allah tetap setia karena dia tidak dapat mengingkari janji-janjinya. Ini ayatnya, tapi saya akan fokus membahas 2 poin di bagian ini saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di satu ayat ini saja. Biasanya ini ayat doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biasanya kalau di sekolah Alkitab, diajarkan untuk menghafal ayat ini. Karena ayat ini biasa menjadi referensi untuk doa berkat. Nah, kenapa Tuhan mampu memberikan kedamaian dan juga memberikan kesetiaan? Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, Yohanes menulis begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, ada 2 poin yang saya bahas, dan poin pertama, kenapa kedamaian dan kesetiaan itu mampu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Karena semua itu dikerjakan oleh yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Poin pertama saya adalah,
Kenapa dia mampu mengerjakan semua itu dalam hidup orang percaya? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Dia yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bukan manusia yang berjanji. Bukan juga penguasa di alam yang berjanji. Tapi dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berjanji bahwa Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Itulah sebabnya kalau berkat Tuhan itu turun buat hidupmu, maka engkau dilindungi dan engkau ada dalam ketenangan. Janji ini diberikan kepada orang Israel. Kenapa orang Israel yang mendapatkan janji ini? Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Dari sekian suku bangsa yang ada, yang Tuhan pilih adalah orang Israel. Tuhan memilih, dia tidak hanya memilih, tapi dia menyiapkan yang terbaik. Maka melalui Musa Tuhan berfirman, katakanlah kepada orang Israel demikian, bahwa Tuhan Allah itu yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman sekarang di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Kenapa dia mampu memberkati kita? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang mampu memberkati engkau? Bapak, Ibu, teman-teman, dan saya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya dia punya. Maka poin pertamanya, dia Tuhan yang memberkati. Dia Tuhan yang memberi kehidupan. Dia Tuhan yang membuka jalan. Dia Tuhan yang membawamu melewati badai dan pergumulan hidup. Dia mampu memberkati hidupmu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kamu menyembah Dia? Itu menentukan bagaimana tindakan selanjutnya dalam hidupmu. Orang Israel menyembah Tuhan dengan mukanya sampai ke tanah. Karena memang itu sudah menjadi teladan dari leluhur mereka. Benar-benar mereka merendahkan diri. Dan ujung dari penyembahan, inti dari penyembahan mereka, Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal. Inti dari penyembahan mereka, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan contoh bahwa mereka layak untuk mendapatkan berkat itu. Karena Tuhan sudah memilih mereka, Tuhan sudah menetapkan mereka, dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Yohanes mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dia mampu memberkati engkau, Dia mampu melindungi engkau karena Dia Tuhan. Dan semua yang Dia jadikan sudah didesain, sudah dipikirkan dengan matang-matang. Kenapa sudah dipikirkan dengan matang-matang? Karena dalam Matius mengatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak terbatas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat ini memberikan pesan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan takut dengan damai yang pergi, jangan takut dengan kesetiaan yang berubah. Yang perlu kita takutkan adalah kita bergantung kepada Dia yang tidak terbatas atau tidak. Penyembahanmu menyiaratkan bahwa kamu bergantung pada Dia atau kamu bergantung pada pemikiranmu. Penyembahanmu memberikan gambaran bahwa kamu bergantung pada kekuatanmu atau bergantung pada pertolongan Tuhan. Karena di akhir zaman, jangankan Tuhan, hamba Tuhan aja tidak dihormati. Tapi mereka berteriak, mereka menghormati Tuhan.
Tuhan bilang yang kelihatan saja kamu tidak menghormati, apalagi yang tidak kelihatan. Kehidupan memulai bergeser ketika hamba Tuhan saja kamu tidak hormati. Hamba Tuhan yang hidupnya benar. Kalau hamba Tuhan yang hidupnya benar saja tidak ada rasa hormat di situ, saya berani jamin berantakan kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan. Dan kita mulai berkata, di mana berkat Tuhan yang Tuhan janjikan? Orang Israel ketika dibawa dari Mesir menuju Kanaan, memori mereka itu Mesir. Memori mereka itu bukan sesuatu yang di depan. Makanya mereka selalu mengingat bawang pre, mengingat bawang bombay, mengingat daging, mengingat semua makanan. Mereka tidak pernah membahas bagaimana di Kanaan, bagaimana di tanah perjanjian, siapa yang ada di sana, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap. Tidak ada. Mereka tidak membahas tentang kehidupan masa depan. Mereka hanya membahas tentang makanan hidup dari makanan waktu mereka makan di hari kemarin. Tapi mereka menuntut Tuhan untuk membuat mujizat. Komplainnya ada, mintanya ada, nuntutnya ada, tapi mereka tidak pernah membicarakan apa yang terjadi, apa yang mereka buat supaya mujizat itu terjadi. Dan akhir zaman ini terjadi buat orang percaya. Banyak orang komplain dengan Tuhan. Komplain, 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 dan komplain. Tapi mereka tidak pernah mendiskusikan bagaimana pemikiran saya cocok atau tidak dengan firman Tuhan. Gaya hidup saya cocok atau tidak dengan penyembahan yang Tuhan mau. Cara berpikir saya cocok tidak dengan penyembahan yang Tuhan mau. Sikap saya cocok tidak dengan firman Tuhan. Dia tidak mau peduli itu. Yang dia mau peduli, orang lain harus tunduk dengan cara berpikirnya dia. Hei para wanita, kalau dapat laki-laki seperti ini, bukan uang yang kurang, bukan kasih sayang yang kurang, tapi hadirat Tuhan yang kurang dalam hidupmu. Usahakan ketemu laki-laki yang bisa mencari Tuhan. Uang bisa didapat, karena ini dia bilang, dia tidak terbatas. Jabatan dukung dia, kasih dia belajar, kasih dia support, kasih dia waktu, kasih dia kesempatan, jabatannya naik. Tapi kalau hadirat Tuhan tidak ada di dalam rumah tanggamu, melelahkan sekali. Kerjanya 2 jam, pulangnya capek 10 jam. Perlu hadirat Tuhan dalam rumah. Karena Yesaya bilang begini, Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada orang yang menanti-nantikan dia. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Dia berlari tidak pernah lelah. Dia berjalan tidak pernah lesu. Karena kekuatan dari Tuhan. Damai dari Tuhan. Kesetiaan dari Tuhan. Uang bisa dicari. Uang bisa dikelola dengan baik. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam rumahmu, bolong di kantong, ada aja pengeluaran. Ada saja masalah yang membuat lelah sekali di rumah. Ada saja problem di tempat kerja. Karena tidak ada hadirat Tuhan di situ. Ada yang bilang, pemimpin saya tidak takut Tuhan tapi hidupnya baik-baik saja. Itu menurut kasat matamu. Coba minta kacamatanya Tuhan dan pakai terus melihat hidupnya. Kamu akan tahu apa yang terjadi. Maka saya rindu keluarga Bali Blessing adalah keluarga yang mensinkronkan pikirannya dengan firman Tuhan. Perasaannya dengan firman Tuhan. Keputusan-keputusannya dengan firman Tuhan. Pekerjaan boleh berat, tapi ada hadirat Tuhan di rumah. Kita pulang ada damai. Masalah boleh banyak di kantor atau di tempat kerja.
Tapi saat pulang ada damai di rumah. Amin. Itu yang kita cari. Jangan sampai sibuk urus masalah, sibuk urus ini, tiba-tiba terus apa yang kita mau ceritakan? Apa yang orang lain ceritakan tentang indahnya dunia yang berkaitan dengan kita? Tidak ada. Si A nggak tahu tuh, urus, tiba-tiba meninggal Bapak. Jadi tidak ada cerita yang indah tentang hidupnya. Si B pergumulannya luar biasa, tapi di rumahnya adem. Tantangannya luar biasa, tapi di rumahnya suaminya itu loh, istrinya itu loh luar biasa. Orang pasti akan meninggalkan kesan itu. Ya, saya lihat story ada yang pijit istrinya. Saya sempat bilang, ada di sini Bapak Rasto. Saya sempat bilang niatnya bagus, triknya masih salah dikit, nanti saya yang ngajarin. Iya. Jadi dia Allah yang tidak terbatas, tapi bagaimana kita sampai mengakses apa yang tidak terbatas itu? Untuk bisa mengakses apa yang tidak terbatas sesuai dengan janji firman Tuhan, kembali kepada diri kita sendiri. Hati kita selaraskan dengan penyembahan, pikiran kita selaraskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang sayang istri, sayang dia. Firman Tuhan bilang hormati suamimu, hormati dia. 1 tahun belum kelihatan, mungkin. 2 tahun mungkin belum kelihatan. Tapi 3 tahun akan kelihatan. Kalau nggak percaya, mulailah. Di akun media sosial teman-teman, kasih kata-kata motivasi setiap hari. 1 tahun mungkin ada yang belum tanggapi. Tapi 2 tahun berlalu mereka bilang, kayaknya anak ini punya karakter yang baik. 2 tahun berlalu, kayaknya benar ini gaya hidupnya. Dan tahun yang keempat, banyak orang sudah diberkati dengan apa yang kau lakukan. Jangan berharap hari ini saya lakukan, langsung ada hasilnya. Yesus saja 3,5 tahun dengan murid-muridnya. Ada yang berubah? Belum. Yesus mati, ada yang berubah? Belum ada. Naik ke surga sudah ada perubahan? Belum ada perubahan. Roh Kudus turun atas mereka, baru ada perubahan. Butuh waktu dalam semua proses yang baik. Tapi kalau yang jahat tidak butuh waktu. Pulang dari sini pukul orang di depan situ, langsung polisi tangkap. Tapi hari ini kita pulang dari sini, kasih orang uang dulu. Ada apa? Kok saya dikasih uang? Atau yang muda-muda, begitu dia kasih perhatian, ada apa ya? Dia mulai kasih perhatian ke saya. Tapi kalau terus-menerus, wah kayaknya saya layak mendapatkan perhatiannya. Ya. Semua yang baik butuh waktu. Yesus adalah raja segala raja pun. Dia mengajar dengan luar biasa, belum ada perubahan. Malahan dia disalibkan. Jadi kalau kita mau mengakses yang tidak terbatas ini kuncinya satu. Hati, pikiran, selaraskan dengan firman. Amin. Lanjut. Kenapa kita percaya bahwa dia Allah yang tidak terbatas, yang sanggup membawa damai di hatiku, dan menjaga kesetiaan, sehingga rumah tangga yang diproses dengan ekonomi, rumah tangga yang diproses dengan berbagai macam hal, masa depan yang diproses dengan tantangan, orang itu tetap fight dalam berjuang, karena kesetiaan dari Allah, Allah taruh di hatinya. Salomo diberkati karena ayahnya Daud. Ishak diberkati karena Allah mengingat Abraham. Dan di Ulangan Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati sampai kepada beribu-ribu keturunan.
Dan Matius, Yesus berjanji, Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Hanya orang yang bisa mengakses fasilitas dari Allah yang tidak terbatas, yang bilang, Bapak saya mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau bertengkar, tidak dapat perhatian, diperlakukan kasar, tidak dihargai di rumah, curhatnya Bapak biar saya mati sudah. Tapi kalau dia disayang, dikasih perhatian, dilindungi, dan lain sebagainya, maka dalam hatinya saya mau hidup 1000 tahun lagi. Bagaimana yang wanita, amin? Tapi kalau dikasarin, maaf, diperlakukan kasar, lain sebagainya, dia tidak punya siapa-siapa, dunia yang sempit, gelap, maka dia bilang, kayaknya saya mau mati sudah. Orang yang mendapatkan berkat Tuhan melalui damai dan kesetiaan, dia ada di sini. Saya mau umur panjang. Tapi kalau hidupnya tidak bahagia, dia bilang, saya mau mati. Belum ada yang ngomong itu ya. Jangan jawab, nanti bahaya, ketahuan. Terus ini jadi bahan candaan lagi. Dalam hati saja. Wanita-wanita semuanya layak untuk bahagia. Jangan juga kayak status foto itu orang yang di pinggir jalan yang lagi maaf, mungkin lagi minta-minta bilang bahagia itu sederhana. Bukan itu maksud saya. Atau di sini daging babi, di sini nasi jinggo. Jangan kasih tunjuk nasi daging babi. Kita foto nasi jinggo makan berdua, baru bilang bahagia itu sederhana. Bukan itu maksud saya. Tahu-taunya tidak perhatikan, bahagia itu sederhana. Di sini gelang besar ada di sini, baru bilang bahagia itu sederhana, pegang nasi jinggo. Bukan itu juga maksud saya. Maksud saya begini. Mari berdoa buat suamimu yang sudah berkeluarga. Supaya hati dan pikirannya terpaut pada firman Tuhan. Karena kita yang datang dari timur, rata-rata kita punya ego tingginya minta ampun. Kita berdiri di kata-kata orang tua, filsafat yang Paulus bilang, filsafat-filsafat yang tidak ada arti itu. Kita rata-rata berdiri di situ. Dan kita mulai kasih kata-kata yang indah, membenarkan kesalahan kita. Itu kita orang timur. Berdoa buat pasangan kita, suami kita. Karena dia kepala. Melalui Harun, keturunannya semuanya diberkati. Tapi Harun diproses dengan baik di hadirat Tuhan. Melalui Abraham, keturunannya diberkati. Tapi dia diproses dengan baik di hadirat Tuhan. Maka yang sudah menikah berdoa buat suamimu, khususnya kita yang dari timur. Supaya dia tidak memperkaya dirinya dengan filsafat-filsafatnya yang tidak ada artinya itu. Karena kalau bapak-bapak timur itu ngomong keren. Coba satukan dengan firman Tuhan. Banyak yang tidak sesuai. Karena itu bermuara pada ego. Dihargai, dihormati. Kami orang Rote bilang laki-laki itu raja, perempuan itu adalah wanita yang ngurus anak dan rumah. Yes. Ada sisi lain benar. Tapi tidak semuanya benar. Dia raja membawa kehormatan, dia menjaga hidupnya dengan baik, doanya, cara baca Alkitab, cara memperlakukan istri, cara dia sayang anak, mewakili sifat seorang raja. Bukan dia diperlakukan seperti raja, tidak usah kerja Bapak. Tidak usah. Pokoknya Bapak duduk saja, Mama sudah kentut-kentut di dapur juga, belum mandi-mandi juga urus. Ya tidak juga. Yang kedua, para suami-suami mari kita berdoa buat istri kita. Karena tantangan yang berat, pergumulan yang luar biasa, membuat kadang mereka banyak sekali memori buruk yang timbul di dalam otak mereka. Kita berdoa supaya anugerah Tuhan turun atas hidup mereka.
Damai Tuhan bekerja sempurna. Kesetiaan Tuhan bekerja sempurna. Sehingga kita yang sudah berkeluarga genggam tangan istrimu untuk melangkah bersama, meraih berkat damai dari Tuhan dan kesetiaan dari Tuhan. Yang berikut. Ini tolong perhatikan karena poinnya di sini. Ada yang sudah pernah melihat ini? Ini adalah dua loh batu. Ini adalah tongkat Harun yang berbunga. Dan ini adalah mana yang dimakan orang Israel di padang gurun. Pesannya begini. Kalau kita butuh damai dari Yesus, kesetiaan dari Yesus bekerja di hatimu, maka engkau harus mengakses firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Saya rindu seorang baca buat kita. Matius 28 ayat 18 yang tadi saya tunjukkan, supaya terkonek ke sini. Iya, terima kasih. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Itu kata Yesus. Orang Israel sepanjang mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan mereka, tabut perjanjian ini menjadi penentu mereka menang. Karena di sini Tuhan hadir. Ini dia kuncinya. Ini melambangkan terkoneksi. Kita bicara, nanti tergantung editornya mau potong atau tidak. Satu laki-laki dengan satu perempuan, ketika mereka terkoneksi, maka akan lahir satu manusia. Itu biologinya. Coba kita lihat rohaninya. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan masuk di dalam hadiratnya. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan akan dikenyangkan dengan firman. Rohnya kenyang. Perutnya kenyang karena di sini mana. Dan imannya bertumbuh karena dia melihat mujizat terjadi. Itu pesannya. Maka Yohanes dibilang begini. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hati dan pikiran seorang suami yang terkoneksi dengan Tuhan, firman itu hidup. Hati dan suami yang terkoneksi dengan firman Tuhan, Tuhan bukakan berkat-berkatnya sehingga pekerjaannya lancar. Hati dan pikiran suami yang terkoneksi dengan firman Tuhan, ada mujizat dalam rumah tangganya. Ada mujizat dalam pekerjaannya. Ada mujizat di dalam semua area hidupnya karena dia terkoneksi dengan Tuhan. Pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan, dia hanya tidak takut saat dia menyembah Tuhan. Dan saya mau kita semua ada sampai pada level itu. Ketika pencobaan datang, ketika tantangan datang, masalah datang, tegang dengan suami, tegang dengan istri, tegang dengan pacar, tegang dengan semua orang di sekeliling. Saat kita berdoa ya, dan benar-benar menyembah dia. Saat kita menyembah dia, disitulah kita tidak takut. Karena kita ada di dalam alam yang luar biasa. Murid-murid Yesus ketika saat itu melihat bagaimana penampakan Abraham, Musa, dan Elia. Mereka senang sekali dengan hadirat itu. Mereka bilang, Tuhan izinkan kami mendirikan batu-batu atau kemah di sini. Supaya menjadi peringatan bahwa pernah terjadi sesuatu yang luar biasa di sini. Kalau engkau tidak pernah menyembah Tuhan, jangan salah kalau ketakutan, kecemasan, kecurigaan, intimidasi sering hadir menjumpai hidupmu.
Mulai hari ini berusahalah untuk terkoneksi dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Mulai hari ini berusaha terkoneksi dengan sesama melalui kerukunan. Karena Musa di dalam Mazmur berjanji bahwa di mana ada kerukunan di situ ada berkat Tuhan. Gajimu mungkin belum bertambah, tapi Tuhan menolong engkau di rumah sehingga tidak berkekurangan. Promosimu mungkin belum naik jabatan, tapi ada saja Tuhan bukakan pintu sehingga engkau diberkati. Terkoneksi dulu dengan Tuhan. Kenapa laki-laki jadi sasaran tembak dari awal pelayanan ini mulai? Karena saya tahu bahwa laki-laki itu imannya. Dari kepala ke janggut, ke leher, baru ke jubah. Tidak terbalik. Mari, akhir zaman ini dunia kejam minta ampun. Berbagai tontonan yang dikemas dengan luar biasa untuk menyasar anak-anak kita. Kontrol anak-anak kita yang pegang HP. Jangan sampai mereka terjerat di dalam tipu daya kuasa kegelapan. Dunia semakin mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pagi ini saya berdoa supaya kita belajar terkoneksi dengan Tuhan. Belajar terkoneksi dengan sesama, dengan hal-hal yang baik. Lambang ini saja sudah menjadi satu pesan Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Anak-anak muda yang sedang bekerja, jangan berhenti belajar. Dunia butuh orang pintar, tapi promosi butuh orang yang takut Tuhan. Dengarkan baik-baik itu. Dunia butuh orang yang cerdas, tapi promosi butuh engkau yang takut Tuhan. Kalau engkau tidak takut Tuhan, baru dinaikkan sudah korupsi. Baru dinaikkan sudah menindas orang lain. Baru dinaikkan sudah membuat ini dan itu yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Maka sekali lagi, pekerjaan butuh orang pintar untuk engkau bisa berkompetisi di dalam ketatnya dunia pekerjaan saat ini. Tetapi untuk naik promosi, saya pesan sekali lagi, kau harus takut Tuhan. Yang kedua, jadi yang pertama, kenapa damai dan kesetiaan itu bisa kita dapat? Karena yang menciptakan dan memberikan semua itu adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup. Yang kedua, ketika dia berikan damai dan kesetiaan, dia melindungi. Apa yang dia lindungi? Keluarga dilindungi. Maka saya mau pesan, gaya hidup keluarga di Bali Blessing harus menggunakan gaya hidup firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, gaya hidup keluarga di Bali Blessing harus mencerminkan keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Tuhan tidak mungkin menuang anggur baru di kantong yang lama. Karena kantong itu akan koyak dan tidak ada faedahnya. Setiap pagi Tuhan mau menuangkan anggur yang baru, tapi wadahnya harus baru. Kalau kau bawa dosa dari hari kemarin ke hari ini, bagaimana berkat Tuhan turun dalam hidupmu? Firman Tuhan bilang, kalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan doaku. Doamu saja Tuhan tidak mau dengar, apalagi Tuhan menuangkan anggur baru bagi hidupmu. Maka perhatikan keluargamu. Anggur yang baru setiap hari. Tuhan Yesus, pagi ini saya mau bekerja. Urapan baru, penyertaan yang baru, hadirat Tuhan melingkupi kami semua hari ini.
tempat pekerjaan, dan semua yang sudah kita punya. Teman-teman, kalau itu dari Tuhan, jangan takut. Kalau itu dari Tuhan, jangan takut. Pasti Tuhan jaga. Kalau anak itu dari Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti pelihara. Ini buat yang muda-muda yang mau nikah. Kalau pasanganmu dari Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti cukupkan biaya pernikahan. Yang muda tidak ada yang amin. Kalau dari Tuhan, dia dikelilingi oleh cewek cantik di tempat kerjanya pun dia tidak tergoda. Dia dikelilingi cowok ganteng di tempat kerjanya, dia tidak tergoda. Karena dia bilang yang di kos itu kumisnya lebih menarik. Contoh ini. Yang di kos itu poninya lebih menarik. Jangan takut, dia tidak tergoda kalau itu dari Tuhan. Amin. Saya di sekolah Alkitab itu angkatan 31 di tahun 2006-2007. Dan sebelum kami ada angkatan 30. Angkatan 30 itu ada satu bapak-bapak yang datang dari kampung. Kalau sebut kampungnya nanti jadi masalah, jadi saya tidak sebut kampungnya. Dia ikut juga di sana. Ketika diwawancara, dari sekolah kita bilang, "Bapak yakin mau belajar?" Dia bilang, "Saya siap mau belajar supaya saat saya pulang saya jadi berkat buat kampung saya." Banggalah para pengajar. Mari Bapak masuk. 6 bulan kemudian dia menghadap Bapak yang mewawancara dia. "Bapak, setelah di sini kok kulit saya lebih cerah. Saya kayaknya terawat setelah di sini. Dan saya lihat di sini cantik-cantik semua. Boleh enggak saya ceraikan istri saya biar saya nikah sama yang salah satu di sini?" Dia dihukum karena perkataannya itu. Teman-teman, perjalanan kehidupan kita kadang abstrak. Tapi kalau hati dan pikiranmu terkoneksi dengan firman Tuhan, kamu tahu apa yang kamu kerjakan. Bicara pekerjaan. Kalau uang itu benar-benar Tuhan mau kasih buat kamu, percaya Tuhan jaga. Apalagi ya, semua yang Tuhan kasih buat kita, kalau datang dari Tuhan, terlindungi dengan baik. Hari tua. Bicara tentang hari tua, ini hal yang sangat menakutkan. Karena banyak orang tidak siap tua. Saya merambut tidak masalah. Apalagi ya, gaya tidak masalah kan harus kekinian. Tapi banyak orang tidak siap dipanggil sudah tua. Tapi mari kita siapkan hati kita untuk hal ini. Karena hal ini pasti terjadi. Yang kedua, masa depan anak-anak. Saya yakin kita semua bekerja dengan keras. Karena kita mau anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik dari kita, amin. Percayalah kalau Tuhan tetap campur tangan karena dia sudah berjanji. Bahwa dia Allah yang tidak terbatas. Kenapa Tuhan sanggup melakukan semuanya itu? Karena dalam Ulangan dibilang begini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu asal engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perlu telinga yang mendengar dan hati yang mencerna, hati yang menyimpan, mengimani bahwa dalam nama Yesus akan terjadi buat hidupku. Di Mazmur dibilang begini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari segala sekarang sampai selama-lamanya.
Kenapa dia mampu melakukannya? Karena dia Allah yang setia, dia Allah yang tidak terbatas. Dan di dalam Amsal dia bilang begini, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua pada pagi hari ini. Kalau ada hal yang sudah gagal dalam rumah tangga kita, mari kita berlari kepada Yesus. Kalau ada bagian pekerjaan yang kita salah dan kita gagal, pagi ini saya rindu kita semua berlari kepada Yesus. Kalau kamu merasa pelayananmu gagal dengan keputusan yang salah yang pernah dibuat, mari kita berlari kepada Yesus. Kalau kamu merasa hatimu kosong, pikiranmu penuh dengan kegelisahan, mari berlari kepada Yesus karena di sanalah menara yang kuat yang siap untuk menolong saya dan saudara. Dan yang terakhir, ini di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pemazmur bilang begini, ini adalah perbedaan hidup orang yang senang dengan nasihat orang fasik, yang sedang berkumpul dan ada di jalan orang yang berdosa. Dan yang terakhir apa ini? Di sini Bapak, di pojok sini. Iya, kumpul dengan orang yang suka mencemooh orang. Iya. Kita tidak bisa hidup di area ini. Kalau ada yang tanpa sadar ada di sini, segera keluar dari sini. Karena kunci damai dan kesetiaan serta anugerah Tuhan melimpah dalam hidupmu adalah Taurat Tuhan. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, menurut pemazmur, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya pun tidak layu. Kuncinya dia menyukai firman Tuhan. Semua masih baca firman Tuhan, amin. Yang pemuda masih baca firman Tuhan, amin. Iya. Kalau pemuda masih baca firman Tuhan, mendoakan. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bilang, kalau itu dari Tuhan pasti yang terbaik. Yang rambut panjang, yang lesung pipi itu saya mau dia Tuhan. Tolong lembutkan hatinya buat saya. Tidak ada laki-laki yang bilang amin. Tuhan, itu yang ada kumis tipis, rambutnya agak ikal, yang rajin itu Tuhan khususkan buat saya Tuhan. Samuel pernah ada di posisi ini. Dia melihat Eliab yang gagah perkasa. Dia bilang Tuhan ini yang akan jadi raja. Tuhan bilang tidak. Adanya datang dia bilang ini Tuhan. Tuhan bilang tidak. Ketika Daud muncul kemerah-merahan baru Tuhan bilang urapi dia jadi raja. Kalau hari ini ada laki-laki yang gagal karena diputusin pacarnya, jangan sedih. Karena Samuel pun pernah salah memilih raja. Kalau hari ini ada wanita yang gagal karena diputusin cowoknya, jangan sedih. Karena Samuel pun pernah salah memilih raja. Amin. Tuhan yang memberi pasti Tuhan melindungi. Berkat yang kita punya, kalaupun sedikit Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk kelola dengan baik. Kalaupun ada yang pernah hilang dari hidupmu, Tuhan sedang mengajarkan engkau untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan saat ini kalau kelimpahan dalam hidupmu, engkau sedang mengalami kelimpahan, jangan lupakan orang lain. Mari bangkit berdiri semuanya.